Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, ISG ditutup naik 0,66% ke angka 5.116. Di video ini saya akan menganalisa saham-saham yang akan masuk ke indeks LQ45 dan saham-saham yang akan keluar dari indeks ini. Bagaimana potensi saham-saham ini ke depannya? Yuk kita pelajari di analisanya di video ini. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca sirada ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Sebelum saya mulai analisa saham pertama, saya akan coba menjelaskan sedikit tentang apa itu LQ45. Karena mungkin ada pemula yang masih bingung tentang istilah itu. Sebenarnya indeks LQ45 merupakan saham-saham atau kumpulan saham-saham yang menurut Bursa Efek Indonesia memiliki kapitalisasi dan likuiditas yang sangat bagus. Jadi mereka hitung dalam 1 tahun terakhir likuiditas atau transaksi saham-saham tersebut lumayan besar dan mempunyai fundamental yang lumayan bagus. Tapi teman-teman harus ingat, LQ45 ini selalu dievaluasi. Jadi selalu direview 2 kali setahun secara mayor dan 2 kali secara minor. Untuk lebih jelasnya mungkin saya akan taruh link berita tentang LQ45 supaya teman-teman bisa mempelajari lebih lengkap di sana. Tapi yang kita tahu saat ini nanti bulan Agustus LQ45 kelompok sahamnya akan berubah. Ada 3 saham yang masuk dan 3 saham yang keluar. 3 saham yang masuk itu antara lain MDKA, Mika, dan SMRA. Sedangkan yang keluar adalah BRPT, WSKT, dan LPPF. Dan bisa kita lihat setelah keluar berita ini, hari ini saham-saham yang akan masuk bulan Agustus naik lumayan tinggi. Sedangkan kebalikannya, saham-saham yang akan terdepak dari LQ45 turun lumayan dalam hari ini. Jadi saya akan membahas apa yang berpeluang terjadi setelah perubahan LQ45 ini dan apakah saham-saham yang keluar dari LQ45 pasti akan terus mengalami penurunan. Jadi sekarang kita coba lihat, ini saham pertama tuh BRPT. Hari ini bisa kita lihat BRPT setelah keluar berita akan terdepak dari LQ45 langsung turun ARB. Yang sebelumnya masih bergerak sideways dan berada di atas garis EMA 50 dan 150, hari ini telah berada di bawah garis EMA 150. Dan penurunannya 6% lebih ke harga 1095. Jika kita lihat garis EMA 150 saat ini berada di sekitar harga 1130. Jadi di penutupan hari ini memang sudah berada di bawah garis EMA 150 ini. Garis MACD ini bisa kita lihat saat ini juga sudah mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandara dan asing pada penurunan ARB hari ini. Bisa kita lihat di data broker summary ini, bandar masih melakukan distribusi dalam jumlah besar pada penurunan 6% ini. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat asing malah masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat untuk jangka pendek dalam 1 minggu ini BRPT memang masih berpeluang untuk bergerak turun. Jadi masih ada peluang untuk turun menembus support di EMA 150 ini. Karena hari ini ARB, besok ada peluang untuk rebound sementara. Jadi apabila teman-teman pingin trading jangka pendek, bisa manfaatkan kesempatan besok atau hari Rabu ke depan. Jadi apabila besok terlihat rebound, teman-teman bisa trading jangka pendek atau one day trading dan sudah boleh take profit apabila terlihat masih gagal naik saat menyentuh harga 1200. Tapi untuk teman-teman yang memang sudah berhasil membeli saham BRPT di harga atas, apabila besok terkonfirmasi garis EMA 150 terlewati, sebaiknya cut loss dulu. Karena saat ini setelah keluar berita BRPT maupun WSKT didepak dari LQ45, banyak investor maupun trader memindahkan saham-saham yang mereka punya di BRPT dan WSKT ke saham-saham LQ45 lainnya. Karena itu hari ini banyak yang menjual saham BRPT dan WSKT.
Jadi apabila besok terkonfirmasi break dari support ini, pertimbangkan untuk cut loss. Karena ada potensi untuk turun menuju support di harga 1000. Tapi apabila teman-teman memang ingin hold, sebenarnya secara perusahaan BRPT masih oke saat ini. Jadi penurunan ini hanya efek jangka pendek. Karena memang sentimen negatif dari terdepaknya dari EQ45. Dan ini bukan sesuatu hal yang serius sebenarnya. Jadi apabila masih bertahan di atas harga 1000, teman-teman masih mau hold, semua masih oke karena masih ada potensi untuk rebound kembali. Tapi untuk teman-teman memang ingin trading jangka pendek, bisa amati saham ini. Karena setelah penurunan ARB hari ini ada peluang untuk rebound dalam beberapa hari ke depan. Selanjutnya saya akan menganalisa saham WSKT. Saham WSKT bisa kita lihat hari ini juga turun 5% lebih ke harga 670. Dan dari grafik jika kita lihat setelah 1-2 bulan terakhir ini WSKT masih bergerak sideways dan berada di atas garis EMA 50. Hari ini setelah keluar berita itu WSKT langsung turun di bawah garis EMA 50. Jadi telah berada di bawah daerah support ini. Selain sentimen negatif pada berita LQ45, masih ada satu berita negatif tentang masalah potensi korupsi pada perusahaan WSKT. Itu juga membuat sentimen negatif pada saham ini. Dan bisa kita lihat garis MACD ini saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Jadi walaupun masih bergerak sideways, tapi arahnya saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hampir 6% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar juga melakukan distribusi dengan jumlah besar. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing juga masih terus melakukan distribusi pada saham ini. Dari data yang kita dapat, sama seperti saham BRPT dalam 1 minggu ke depan, peluang WSKT untuk melanjutkan penurunan juga masih sangat besar. Tapi karena hari ini turunnya lumayan dalam, ada potensi untuk rebound sementara minggu ini. Jadi ini bisa kita manfaatkan untuk trading jangka pendek. Tapi apabila teman-teman ingin membeli saham WSKT untuk investasi atau trading jangka menengah, paling amannya adalah tunggu di sekitar daerah support berikutnya di harga 630. Karena bisa kita lihat, apabila minggu ini terkonfirmasi WSKT gagal bertahan di atas garis EMA 50, WSKT berpeluang untuk turun menuju support ini, sekaligus menutupi gap up yang sempat terbentuk pada awal Juni kemarin. Karena bisa kita lihat, coba saya zoom. Di sini ada gap up. Ini ada potensi untuk ditutup oleh WSKT dalam 1 minggu ke depan. Jadi apabila teman-teman ingin entry, bisa tunggu sekitar harga 630. Saat WSKT menyentuh atau mendekati harga ini dan mulai rebound, teman-teman baru entry. Dan sebaiknya take profit apabila terlihat masih gagal naik menembus garis EMA 50 ini, yang saat ini berada di harga 710. Berikutnya saya akan membahas saham Mika. Jadi untuk saham LPPF saya tidak akan bahas karena untuk teman-teman ikutin saya dari awal pasti tahu bahwa saya tidak pernah membahas saham-saham dari Lipo Group. Karena saya pribadi tidak mau atau mempelajari saham-saham Lipo Group. Karena menurut saya hampir semua saham-saham Lipo Group itu lebih banyak digoreng oleh bandarnya. Dan bandar Lipo Group itu sangat liar pergerakannya dan sulit untuk kita analisa. Karena itu saya pribadi tidak mau membeli saham-saham dari Lipo Group. Karena saya sendiri tidak mau membeli saham itu, jadi saya tidak menyarankan viewer maupun subscriber di channel ini untuk membeli saham-saham tersebut. Karena teman-teman bisa lihat sendiri hampir semua saham-saham grup Lipo yang ada di bursa Indonesia, hampir semuanya itu pergerakannya sangat liar. Tapi untuk teman-teman memang ingin membeli saham itu ya silakan, tapi saya pribadi tidak akan menganalisa saham-saham itu. Jadi sekarang yang saya akan analisa saham-saham yang akan masuk ke LQ45 bulan Agustus nanti. Jadi yang pertama saham Mika. Jadi bisa kita lihat Mika hari ini masih melanjutkan kenaikan. Dan secara tren juga bisa kita lihat dalam 2 bulan terakhir ini Mika masih bergerak sideways dan berada di atas garis EMA 150. Jadi secara tren untuk jangka menengah sebenarnya Mika masih bergerak uptrend. Dan jika kita lihat dari bulan April sampai sekarang trennya sebenarnya masih naik.
walaupun dalam 2 bulan terakhir ini masih bergerak sideways. Untuk resisten terdekat saat ini jika kita lihat berada di sekitar harga 2450. Jadi saham Mika dalam 2 bulan terakhir ini terlihat masih gagal naik menembus resisten ini. Dan hari ini saham Mika juga sempat naik mendekati atau menyentuh resisten ini dan ditutup di harga 2400. Untuk supportnya di garis EMA 150 saat ini berada di sekitar harga 2280. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandara dan asing pada perdagangan hari ini. Bisa kita lihat, walaupun hari ini naik 2% lebih, bandar malah memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan distribusi. Dan asing juga melakukan distribusi dalam jumlah besar hari ini. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham Mika, mesti hati-hati. Kenaikan hari ini merupakan momentum yang dimanfaatkan bandar dana asing untuk menjual di harga atas. Dalam 1 minggu ini Mika masih berpeluang untuk naik, berusaha untuk break dari harga 2400. Dan untuk teman-teman yang memang sudah berhasil membeli saham Mika di harga bawah, pertimbangkan untuk take profit apabila minggu ini Mika masih gagal break dari resisten harga 2450. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham Mika, sebaiknya saat ini amati pergerakan saham Mika. Karena saat ini masih berada di tengah-tengah resisten dan supportnya. Resisten berada di harga 2450 dan support berada di harga 2280. Karena berada di tengah-tengah, sebaiknya jangan entry dulu. Tunggu konfirmasi Mika break baru entry, atau tunggu Mika turun menyentuh daerah support baru teman-teman entry. Tapi apabila teman-teman memang ingin investasi maupun trading jangka menengah, saham Mika masih sangat layak untuk di hold karena saat ini masih berada di atas resisten di atas support di EMA 150 yang merupakan support kuat saat ini. Berikutnya saya menganalisa saham SMRA. Bisa kita lihat hari ini SMRA juga naik 5% lebih ke harga 620. Dan secara grafik jika kita lihat memang SMRA saat ini masih bergerak sideways. Dan sebelumnya masih terlihat berada dekat dengan daerah support di EMA 50 di sekitar harga 585. Jadi setelah hampir 2 minggu terakhir ini berada dekat dengan daerah support ini, hari ini mulai rebound dari daerah support di harga 585. Garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 5% ini. Bisa kita lihat di data broker summary. Hari ini bandar juga melakukan distribusi dalam jumlah besar. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing melakukan distribusi dalam jumlah besar. Jadi hampir sama dengan pergerakan dari saham Mika tadi. Bandar dan asing memanfaatkan berita positif ini untuk menjual di harga atas. Jadi mereka bukannya melakukan akumulasi, malah menjual. Jadi teman-teman yang sudah berhasil membeli saham ini harus hati-hati karena bisa saja kenaikan ini hanya akan berlangsung sementara. Resisten terdekat saat ini berada di harga 650. Jadi untuk resisten minor saat ini dia 650 dan resisten kuatnya di garis EMA 150 di sekitar harga 680. Jadi apabila teman-teman memang tujuannya trading jangka pendek, sebaiknya take profit apabila dalam 1 minggu ini saham SMRA gagal break dari harga 650. Setelah gagal break, mulai turun, take profit dulu, setelah itu tunggu kembali di daerah support di EMA 50. Sedangkan memang untuk teman-teman yang pingin simpan saham SMRA untuk investasi atau trading jangka menengah, masih bisa di hold saham ini. Karena saat ini masih berada di atas daerah support kuatnya di EMA 50. Karena selama masih bertahan di atas daerah support ini, SMRA masih berpotensi besar untuk naik kembali minimal menyentuh resisten di EMA 150. Jadi masih ada potensi besar untuk naik menyentuh harga 680. Sedangkan untuk teman-teman yang hari ini belum sempat entry membeli saham SMRA, apabila besok mau entry sebaiknya lebih disiplin. Apalagi apabila teman-teman lihat besok naik disertai adanya distribusi
oleh bandar dan asing, saran saya sebaiknya jangan masuk dengan lot yang besar. Dan paling amannya adalah tunggu kembali di daerah support di EMA 50. Saham terakhir akan saya analisa adalah saham MDKA. Saham MDKA ini tidak akan saya bahas terlalu dalam hari ini, karena saham ini telah beberapa kali saya analisa pada channel ini. Dan terakhir minggu lalu saya baru menganalisa saham MDKA. Dan pada saat MDKA dulu berada dekat di garis EMA 50, saya sudah menyarankan untuk perhatiin saham ini dan entry karena ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Kan bisa kita lihat saat ini harga emas juga masih terus mengalami kenaikan. Jadi untuk 1-2 minggu ke depan sebenarnya potensi MDKA masih sangat bagus. Jadi untuk teman-teman yang sebelumnya berhasil membeli saham MDKA di sekitar garis EMA 50 di sekitar harga 1.300-an sampai 1.400-an, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau membeli saham ini, seperti saran saya pada video sebelumnya, sebaiknya jangan dikejar. Sebaiknya tunggu saham MDKA terkena pullback dan rebound baru teman-teman entry. Dan bisa kita lihat karena 1 minggu terakhir kenaikannya sudah sangat tinggi, maka support terdekat saat ini berada di sekitar harga 1.650. Jadi sebaiknya tunggu MDKA turun menuju daerah support ini dan rebound baru teman-teman entry. Dan jika kita lihat saat ini MDKA masih gagal naik menembus harga 1.900. Jadi apabila teman-teman ingin membeli saham MDKA, amati saham ini dalam 1 minggu ini. Apabila minggu ini MDKA masih gagal break dari harga 1.600, teman-teman bisa tunggu di sekitar harga 1.650. Sekarang kita coba lihat dari data broker summary. Pada saat kenaikan 8% ini, bandar terlihat hanya melakukan sedikit akumulasi. Jadi hari ini bandar masih melakukan akumulasi, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Padahal kenaikannya sangat tinggi hari ini. Dan hari ini kenaikannya sempat naik 12% lebih. Tapi pada saat penutupan ditutup di angka 8% lebih. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat, asing masih terus melakukan akumulasi pada saham MDKA. Ini yang membuat saham ini masih sangat layak untuk di hold, karena sentimen positifnya masih sangat banyak. Apalagi harga emas apabila dalam 1 minggu ini mencapai harga 1 juta, mungkin MDKA masih akan terus melanjutkan kenaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.